Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di channel Gema Misi Kasih Indonesia. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita, mari kita tunduk kepala sebentar, kita mulai. Baik, mari kita buka ibadah kita, mari kita katakan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, dan hormat bagi Roh Kudus. Dialah Allah kita yang kita percaya, Allah yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Shalom, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi bertemu dalam ibadah hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita siapkan hati kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan memberkati ibadah kita, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang memberkati kita. Kita akan mulai dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita membaca nats pembimbing dari 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 bagian A. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur kita boleh melewati hari-hari yang telah kita lalui bersama Tuhan, bersama Allah kita yang heran. Kita boleh menikmati, kita boleh berkata apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
melanjutkan pujian kita dengan kita buka Mazmur kita. Mari kita buka Mazmur 33 1-9. Ya, sekali lagi Mazmur 33 1-9. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, karena kasih-Nya boleh ada, dan kita memiliki kasih yang kekal itu. Mari katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku
Shalom, jemaat Tuhan sekalian, kita bertemu lagi dalam acara ibadah hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih bisa berikan kesempatan untuk kita untuk beribadah, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sehati, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, supaya roh Tuhan menuntun kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh mendapatkan kekuatan baru di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh kembali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di tengah situasi yang sulit, tidak ada yang lain yang bisa memberikan kekuatan, ketabahan, ketekunan menghadapi setiap persoalan selain daripada janji Tuhan melalui firman-Mu. Itulah sebabnya kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, berbicara kepada kami melalui bagian Alkitab yang akan kami baca, sehingga firman-Mu kiranya menjadi rema bagi kami, yang dapat menguatkan tiap-tiap kami, menambah pengetahuan, menambah pemahaman, bahkan membuat iman kami makin teguh di dalam Tuhan. Semua kuasa yang lain, roh-roh kegelapan yang ingin menghalangi kami dalam mendengarkan suara Tuhan, kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan roh Allah yang boleh bekerja secara ajaib di tengah-tengah kami untuk mengartikan firman Tuhan secara dalam, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan dasari firman Tuhan kita hari ini. Saya ambil dari satu ayat firman Tuhan, dari 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Sekali lagi, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Itulah teks firman Tuhan yang mendasari akan khotbah atau renungan kita hari ini. Tema yang saya ambil ialah tetap kuat dalam Tuhan. Secara lengkap, berjaga dan tetap kuat dalam Tuhan. Saudara sekalian, memang situasi yang kita hadapi, kesulitan, tantangan, belum berakhir. Bahkan tidak akan berakhir. Karena tantangan, pergumulan, persoalan, kesulitan tetap selalu akan datang. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, kita diminta, diajarkan oleh firman Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Memang untuk menjadi kuat dan tetap menjadi orang yang berjaga di dalam Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Bukan sesuatu yang gampang untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Kita melihat pada waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, Ia mengingatkan kepada para murid yang juga saat itu mereka tidak sanggup berjaga-jaga. Yesus katakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kata ini menunjukkan tentang ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Karena dikatakan teks ini atau ayat ini dalam dua pembacaan, dalam Matius 26 ayat yang ke-41 dan Markus 14 ayat yang ke-38 berbicara hal yang sama. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan hal ini menunjukkan tentang betapa keadaan manusia tidak berdaya. Oleh karena apa? Kita seringkali diperhadapkan dengan banyak pencobaan dan tantangan dalam hidup kita. Terlebih di saat mungkin tidak ada seorang pelayan
atau seorang hamba Tuhan yang dekat dengan kita, yang membimbing kita secara rohani, tentu kita akan menjadi semakin lemah karena situasi itu. Sehingga tantangan yang kita akan hadapi, kita tidak mampu untuk menghadapi tantangan itu karena tidak ada pembimbing rohani yang membimbing kita. Nah, kondisi yang sama ini terjadi di kota Korintus. Kita tahu bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus dalam pelayanannya. Tetapi Paulus tidak selamanya tinggal di kota Korintus, karena dia harus pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Sehingga untuk memfollow up akan pelayanan yang ada, supaya jemaat yang ditinggalkan ini mereka tetap kuat, mereka tetap teguh dalam iman, maka Paulus memberikan surat kepada mereka untuk memfollow up mereka, mengingatkan mereka supaya mereka tetap kuat. Tetapi juga Paulus mengirimkan rekan-rekan sekerja, pelayan-pelayan Tuhan, di antaranya Timotius, juga Stefanus dan kawan-kawan, supaya iman jemaat Tuhan itu makin dikokohkan, makin teguh di dalam Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita melihat, tentu di dalam kehidupan kita saat ini, banyak hal yang kita alami yang tanpa sadar seringkali membuat iman kita lemah. Tadi saya sudah sebutkan bahwa tantangan belum berakhir, bahkan tidak mungkin akan berakhir. Selalu saja akan muncul tantangan yang baru. Dan kita tidak tahu hari esok, tahun yang akan datang, tantangan apa lagi kita akan hadapi. Tapi bagaimanapun situasinya, kita perlu memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan, sehingga membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap teguh di dalam mengikut Tuhan. Dan pemahaman-pemahaman itu yang kita akan belajar dari ayat yang singkat ini, yaitu ayat yang ke-13 dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ini. Kita akan melihat tentang pemahaman yang pertama. Pemahaman yang pertama ialah kita akan melihat tentang dasar kekuatan kita. Ya, dasar kekuatan kita. Apa yang menjadi dasar kekuatan kita? Dasar kekuatan kita ialah Kristus. Kristus itu adalah dasar kekuatan kita. Kita akan melihat di dalam Alkitab, mulai dalam Perjanjian Lama, cukup banyak ayat yang menjelaskan tentang dasar kekuatan orang percaya. Di mana firman Tuhan mengatakan, ada satu ayat yang saya ingin angkat untuk menjadi dasar dalam Perjanjian Lama. Kita akan melihat dalam Yesaya 26 ayat yang keempat. Di situ dalam nubuatan Yesaya dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dasar kekuatan orang percaya ialah Kristus, dan Kristus itu dalam Perjanjian Lama juga sudah disebutkan sebagai gunung batu. Nanti ada di Perjanjian Baru kita akan melihat juga, tapi dalam Perjanjian Lama sudah disebutkan sebagai gunung batu. Itulah sebabnya dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, bukan sewaktu-waktu. Selama-lamanya Tuhan itu harus kita percaya. Generasi ke generasi harus yang dipercaya itu adalah Tuhan. Bahkan dalam generasi kita saat ini, kita juga mengambil bagian dalam percaya kepada Tuhan. Yang disebutkan di sini, Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kita disuruh untuk percaya kepada Allah yang kekal itu, karena dia juga adalah gunung batu yang kekal. Kemudian dalam Perjanjian Baru kita juga dapat melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat, pada waktu Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana umat Israel yang sudah dipimpin oleh Tuhan, untuk mereka diberikan jaminan oleh Tuhan untuk meminum dari air yang keluar dari gunung batu atau batu karang. Dan dikatakan dalam kalimat terakhir di dalam ayat yang keempat itu ialah bahwa batu karang itu adalah Kristus. Jadi kita melihat di sini kelanjutan daripada pernyataan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Allah yang dipercaya adalah gunung batu. Dan sekarang dalam Perjanjian Baru, gunung batu itu
itulah Kristus. Sehingga kita melihat di sini, inilah yang menjadi dasar dari iman kita, dasar dari kekuatan kita. Di sini kita melihat bahwa Tuhan adalah gunung batu, bahkan menjadi batu karang bagi kita. Kalau kita dapat memperhatikan tentang gunung batu atau batu karang di sini, yang disebutkan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu dan batu karang, maka kita akan melihat ada 3 hal dalam kaitan dengan itu. Yang pertama ialah menjadi tempat kita berlindung, ya. Sebagaimana di dalam perjanjian lama, Tuhan menjadi gunung batu, tempat perlindungan yang aman, ya. Bahkan juga kalau Tuhan menjadi gunung batu, itu berarti menjadi tempat di mana kita berpijak, ya. Jadi kita berpijak di atas bukit batu. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia berpijak di atas bukit batu, bukan berpijak di atas pasir, tapi di atas bukit batu. Maka dia akan tetap kuat, dia akan tetap kokoh berdiri, karena dia berdiri di atas bukit batu. Yang ketiga ialah gunung batu atau bukit batu berbicara tentang tempat kita mendapatkan mata air, ya, tempat kita mendapatkan mata air atau air yang segar. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-6. Di situ pada waktu bangsa Israel, mereka kekurangan air. Lalu mereka minta kepada Musa supaya Musa memberikan kepada air. Dan Tuhan menyuruh Musa supaya dia pergi ke bukit Horeb. Dan dia memukul tongkatnya pada bukit batu itu untuk mengeluarkan air dari sana, untuk memberikan minum kepada umat Israel yang dalam keadaan dahaga. Nah, saudara, di sini kita melihat tentang keistimewaan gunung batu yang ketiga ini, ialah tempat keluarnya mata air, ya. Dan yang lebih kuat lagi kita melihat Yesus yang adalah Kristus, Yesus yang disebut Kristus itu yang berkata, "Akulah air hidup." Ya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan ini memberikan satu jaminan yang pasti. Kalau mata air keluar dari lembah, itu sesuatu yang biasa, ya. Tetapi Tuhan menunjukkan mata air yang khusus, itulah dari bukit batu. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Itulah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang Israel yang dalam kehausan, Tuhan memberikan jaminan untuk mereka mendapatkan minuman yang menyegarkan, minuman yang membuat mereka hidup, bisa hidup di tengah padang gurun. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu kita melihat pertama di sini ialah kita harus memahami tentang dasar di mana kita berdiri. Itulah harus di atas gunung batu. Kita harus berpijak di atas batu. Ini pemahaman pertama yang harus kita miliki, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi tantangan. Tahap pertama yang kita bahas pertama di sini ialah kita harus berdiri di atas Kristus sebagai bukit batu, di mana kita harus berpijak di atasnya. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua ini berbicara tentang berdiri teguh dalam iman. Poin kedua merupakan kelanjutan pemahaman kita pada poin pertama tentang tempat kita berpijak, ialah di atas batu karang. Sekarang kita harus memiliki sikap berdiri teguh dalam iman. Nah, kata berdiri teguh dalam iman itu harus merupakan sikap yang kita miliki untuk membentengi kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi lemah di dalam menghadapi situasi tantangan yang terus-menerus silih berganti. Sehingga kalau kita memperhatikan, berdiri teguh ini merupakan ciri daripada pengajaran Paulus kepada jemaat Tuhan. Karena di saat dia meninggalkan jemaat itu pergi ke tempat pelayanan yang lain, maka dia memberikan pengajaran supaya jemaat itu tetap berdiri teguh dalam pengajaran yang benar. Tetap berdiri teguh
di dalam Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat tadi disebutkan kata berdirilah teguh dengan dalam iman. Berdirilah teguh dalam iman. Kata iman di sini adalah percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu sudah diajarkan kepada jemaat Tuhan. Sehingga bagaimana mereka tetap memiliki pemahaman akan pengajaran yang benar ini, supaya mereka tidak digeserkan dari pengajaran ini. Mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka. Walaupun banyak tantangan, pergumulan, persoalan datang silih berganti, mereka tidak menjadi lemah dan mereka tidak menjadi kecut. Dan hal ini penting. Karena apa? Di saat kita berdiri teguh, tadi dalam poin pertama kita sudah mendengar bahwa kita berdiri di atas Kristus sebagai batu karang, bukan di atas pasir, tapi di atas Kristus. Dan di situ pasti kita akan berdiri teguh. Oleh karena apa? Kristus menjadi dasar kita. Itulah sebabnya dikatakan teguh dalam iman. Maka kalau kita melihat pengajaran ini, maka Yesus di dalam pengajaran khotbahnya, dia memberikan khotbah yang panjang di atas bukit. Lalu di akhir dari khotbahnya yang panjang itu, Yesus berbicara tentang dua macam dasar. Artinya apa? Yesus menghendaki supaya mereka semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mereka akan dibawa sampai kepada dua kondisi ini. Mereka berdiri di atas firman Tuhan yang sudah diajarkan, ataukah mereka hanya mendengar, tapi mereka tidak melakukan. Sekali lagi, mereka apakah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, ataukah mereka hanya mendengar, tetapi tidak melakukan. Dan Yesus memakai contoh. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, diumpamakan sebagai orang yang membangun rumah di atas batu. Sehingga dikatakan, pada waktu datang angin, badai, dan tofan yang keras, hujan yang deras, rumah itu tidak akan roboh. Oleh karena apa? Berdiri di atas batu. Tapi Yesus juga mengatakan, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Di saat dia membangun rumah dengan bagus, tapi pada waktu datang hujan deras, angin yang kencang, maka rumah itu tidak akan bertahan. Oleh karena apa? Dasarnya tidak kuat. Maka dia akan mudah roboh. Dan itu menjadi penutup daripada khotbah Tuhan Yesus. Sehingga sikap yang kita ambil hari ini dalam pemahaman yang kedua ini, berdiri teguh dalam iman, ini membawa kita untuk setiap kita yang menerima firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, itu harus sampai pada tahap kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar satu pengetahuan di kepala kita, tetapi firman itu menjadi rema, menjadi sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Ada istilah yang seringkali kita dengar, menghidupi akan firman Tuhan. Itu artinya apa? Kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi kokoh, kuat, sehingga di saat tantangan datang, kita akan tetap kuat. Ya, kita masuk kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ialah pemahaman tentang berjaga-jaga dan bersikap sebagai laki-laki. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-13, kalimat yang berikut. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kalau kita memperhatikan poin ketiga ini berbicara tentang sikap yang harus kita tunjukkan ya terhadap tantangan yang datang dari luar. Jadi ada banyak tantangan yang akan datang dari luar, tapi kita harus mengambil sikap sebagai laki-laki dalam arti untuk menghadapi setiap tantangan itu. Memang sikap berjaga-jaga sebagai laki-laki, kalau kita memperhatikan di dalam zaman perjanjian lama, itu semua prajurit Israel itu
adalah semuanya laki-laki. Tidak ada prajurit yang perempuan. Walaupun dunia sekarang, dunia modern sekarang, banyak tentara, banyak prajurit perempuan. Tetapi pada waktu itu, semua tentara adalah laki-laki. Sehingga kita akan melihat bagaimana kriteria yang diberikan bagi seorang prajurit. Dikatakan dimulai dari Bilangan pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, Tuhan menyuruh kepada Musa, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Nah, di sini kita melihat tentang ketentuan yang Tuhan berikan kepada umat Israel untuk memilih mereka-mereka yang akan menjadi prajurit yang akan berperang. Jadi tidak ada prajurit perempuan, semuanya laki-laki. Karena memang kita melihat tentang perjalanan bangsa Israel adalah mereka sedang dalam perjalanan dan mereka akan selalu menghadapi banyak musuh yang akan menyerang mereka. Itulah sebabnya mereka harus mempersiapkan prajurit untuk siap berperang melawan musuh-musuh yang akan datang untuk menyerang mereka. Sehingga lebih dijelaskan lagi di dalam Perjanjian Baru, kalau kita memperhatikan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ firman Tuhan mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dalam kaitan dengan pelayanannya, dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Ya. Kembali dikatakan sebagai prajurit laki-laki. Maka kata yang dipakai tadi di sini, bersikaplah sebagai laki-laki. Ya. Jadilah sebagai prajurit laki-laki yang siap berjuang atau yang sedang berjuang, dan dikatakan tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Nah, di sini kita melihat mengapa prajurit itu disebut sebagai mengapa disebut prajurit dan juga harus bersikap sebagai laki-laki. Nah, kita akan lihat ada beberapa sikap yang dapat kita perhatikan dari sikap sebagai seorang prajurit. Pertama ialah dia tidak boleh berdalih, ya. Seorang prajurit dia tidak boleh berdalih. Artinya memberikan alasan di saat ditugaskan, dia memberikan alasan, itu tidak boleh kalau dia prajurit yang sungguh-sungguh. Yang kedua ialah dia sedia di setiap saat. Dia harus sedia di setiap saat, kapan saja ditugaskan. Kemudian yang berikut ialah dia harus memiliki sikap menyerang untuk merebut kemenangan. Nah, ini seorang prajurit. Sehingga kalau kita mendengar bahwa seorang prajurit itu hanya akan ada satu kata, yaitu kata siap. Di saat diperintahkan dia akan siap. Ya. Situasi yang sulit bagaimanapun dia akan siap. Itulah dalam 3 pengertian tadi. Tidak berdalih, dia sedia di setiap saat, bahkan dia harus memiliki sikap menyerang untuk merebut kemenangan. Sehingga sikap ini yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Berjaga-jaga dan bersikap sebagai laki-laki. Memang diperhadapkan dengan dunia yang penuh dengan tantangan saat ini. Apa yang firman Tuhan nasihati sebagai sikap seorang prajurit, ini yang harus kita miliki, ya. Sehingga dengan demikian kita tetap kuat dan tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Itulah kembali kita melihat. Pertama, tempat kita berpijak. Di saat tantangan apapun datang, kita harus tahu tempat di mana kita berpijak. Itulah kita harus berpijak di atas dasar Kristus. Dia adalah gunung batu yang memberikan kita kekuatan. Tempat di mana membuat kita tidak goyah.
membuat di sana kita akan aman. Kemudian kita juga harus memiliki sikap untuk teguh dalam iman, bertahan dalam iman kita. Jangan kita bergeser dari iman kita di saat tantangan datang. Jangan kita mundur dari iman kita di saat tantangan datang. Jangan kita meninggalkan Tuhan di saat tantangan datang. Kita harus tetap berpegang pada iman di dalam Tuhan Yesus. Kemudian kita tidak hanya cukup bertahan seperti itu, tapi ingat, berjaga seperti sikap laki-laki ini. Harus selalu siap dalam mempertanggungjawabkan iman kita. Sikap untuk disebutkan di sini sebagai sikap taat setiap saat. Bahkan sikap untuk menyerang dan merebut kemenangan. Itulah artinya apa? Sikap aktif dalam hidup kita untuk melawan setiap serangan yang datang. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam Efesus pasal 6 tentang pakailah selengkap senjata Allah untuk melawan setiap tipu daya iblis dengan selengkap senjata Allah. Itulah sikap yang harus kita miliki untuk menyerang kuasa-kuasa kegelapan, untuk kita menang dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Saudara, ingat, tantangan belum berakhir dan tidak akan berakhir. Itulah sebabnya mari tetap kuat di dalam Tuhan. Marilah kita jadikan Tuhan sebagai batu karang yang teguh, sehingga kita akan tetap kuat dan bertahan di dalam setiap pencobaan, kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Dan kita akan tetap tampil sebagai orang yang menang di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih bahwa Tuhan mengajar kami untuk tetap kuat di dalam Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami, tempat kami berpijak, tempat kami bersandar, dan tempat kami bergantung. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga dalam setiap hal kami akan hadir sebagai orang yang kuat dan orang yang menang oleh karena Tuhan. Di saat firman Tuhan ini didengar, mungkin ada di antara kami yang lemah, yang dalam tantangan dan pergumulan. Bawa hati kami kepadamu. Taruh kami di atas bukit batu yang teguh itu, supaya kami menjadi orang yang tegar dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bersama orang percaya, mari kita menyampaikan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sehati, satukan roh kita, hati kita, pikiran kita. Kita datang di hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mohon anugerah belas kasihan Tuhan, agar supaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Mari kita sehati, kita berdoa. Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang sungguh nyata dan menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga dan bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau yang mendengar doa kami. Itulah sebabnya kami memberanikan diri datang kepadamu
dan menyampaikan doa-doa kami kepadamu, karena Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa-doa kami. Bapa, terima kasih. Hari ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kami doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, para misioneri yang melayani di berbagai tempat. Kami doakan supaya Tuhan berkati mereka. Mereka pun mengalami situasi yang tidak mudah karena akibat penyakit COVID ini, sehingga negara-negara di mana mereka melayani pun berdampak. Kami doakan Tuhan berkati. Kami juga doakan untuk Provinsi Jawa Barat, Tuhan memberkati wilayah ini. Kami doakan baik untuk pemerintah daerah, juga gereja-gereja Tuhan yang ada di wilayah ini. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Kami doakan bangsa Indonesia khususnya, pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah, dalam menanggung beban yang berat ini, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin bertambah jumlah. Bahkan juga akibat daripada pandemi ini, resesi ekonomi, kehilangan lapangan pekerjaan, pengangguran, dan berbagai hal terjadi. Kami berdoa, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan bagi pemerintah kami, baik presiden dan wakil presiden, aparat pemerintah, dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan memberkati, supaya dalam hikmat dan bijaksana Tuhan dapat menghadapi dan menanggulangi berbagai krisis situasi yang terjadi di negara kami. Kami doakan juga untuk situasi politik dan keamanan saat ini, di mana ada kelompok-kelompok intoleran yang berusaha untuk mengacaukan dan menggoyahkan pemerintah kami. Kami doakan Tuhan sadarkan mereka, bahwa mereka juga harus bersama-sama dengan pemerintah, bergandengan tangan, bukan menjadi perongrong pemerintah. Kami doakan supaya Tuhan, kalaupun ada keinginan-keinginan tertentu, kami doakan supaya Tuhan sendiri yang berurusan dengan mereka. Dan lebih daripada itu, kami berdoa untuk Tuhan beri hikmat bijaksana bagi pemerintah kami. Kami doakan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang juga tentu berdoa siang malam untuk pemulihan bangsa kami. Kami doakan supaya Tuhan berkati umat Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan memberkati persetujuan-persetujuan yang nyata yang kami ikutin, baik untuk hari doa dari YPPI dalam live streaming untuk mendoakan. Kami juga doakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-hamba Tuhan di sana dengan situasi yang dihadapi saat ini, supaya Tuhan tetap jaga, lindungi, dan pelihara mereka. Kami doakan juga untuk kedamaian dunia saat ini, keamanan dunia saat ini, baik dari segi kesehatan akibat pandemi, ataupun dari segi politik, di mana negara-negara ada yang dalam keadaan peperangan, saling ancam-mengancam satu dengan yang lain. Kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga Tuhan berikan kedamaian bagi mereka. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk Hong Kong secara khusus dengan pemerintahan Cina, supaya Tuhan memberkati bangsa ini. Kami doakan khususnya untuk Hong Kong, supaya Tuhan berkati pemerintah yang selalu memperhatikan masyarakat yang ada di Hong Kong ini, supaya Tuhan berkati, berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah dalam mengatur segala sesuatu, baik untuk kesehatan masyarakat ataupun juga untuk begitu membantu untuk keadaan ekonomi masyarakat. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong ini, baik gereja lokal ataupun gereja-gereja luar yang ada di Hong Kong. Kami doakan Tuhan memberkati, sehingga semua gereja di Hong Kong juga dengan selalu dalam keadaan situasi ini menghadapi dengan iman percaya di dalam Yesus, bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk keterbukaan gereja-gereja sekarang yang dimana sudah mulai diizinkan walaupun dalam jumlah yang terbatas. Dan kami di GMKH juga gereja CCC di mana dapat memberikan tempat untuk kami pada minggu ini untuk beribadah. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk persiapan acara baptisan kudus hari ini. Kami doakan supaya Tuhan berkati, baik mereka yang dibaptis ataupun dikonfirmasi. Tuhan berkati acara ulang tahun gereja pada minggu yang akan datang. Kami doakan Tuhan memberkati semua persiapan yang dilakukan. Kami tahu walaupun sangat terbatas, kami mohon Tuhan sempurnakan semua persiapan kami yang terbatas itu, sehingga apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua kebutuhan pelayanan kami tiap bulan kami doakan. Tuhan berkati, baik jemaat di Hong Kong, jemaat di Macau. Kami doakan Tuhan berkati. Secara khusus jemaat kami di Macau, di mana sudah hampir 7-8 bulan tidak pernah kami kunjungi ke sana, sehingga tentu sebagaimana firman Tuhan hari ini, mungkin mereka mengalami lemah
mereka mengalami keraguan, kebimbangan, kesuaman. Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini sungguh menguatkan bahwa kekuatan kami oleh karena kami berpijak di atas batu karang yang teguh dalam Yesus yang membuat kami teguh dan kuat. Dan kami memiliki iman di mana kami dapat bertahan di dalam setiap tantangan yang datang. Bahkan juga kami memiliki kemampuan untuk bersikap sebagai laki-laki, untuk dapat bersikap menyerang, untuk mengalahkan setiap musuh yang datang, untuk mau mengalahkan kami, sehingga kami tetap tampil sebagai prajurit Kristus yang penuh dengan kemenangan. Bapak, terima kasih, berkati mereka semua. Terima kasih semua jemaat Tuhan yang kami layani, baik di Hong Kong, juga dengan gereja-gereja lain dalam kebersamaan mencapai jiwa-jiwa. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih, kami juga doakan hari ini untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan, dan mari kita saatnya memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan mari kita angkat pujian, tiada perkesudahan kasih-Mu Tuhan. Dan sekaligus mari kita tutup ibadah kita hari ini, dan biarlah kita tetap ada dalam anugerah Tuhan, tetap dalam kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Untuk itu kita akan mengakhirinya dengan doa berkat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Amin. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.